Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudahan panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Waduh, ibu-ibu banyak hutang ya. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Yang sudah ada jodoh, mudah-mudahan Allah tambahkan. Ibu-ibunya nggak ada aminnya ya. Ditambahkan bahagianya, ditambahkan sakinah mawadah warahmahnya, ditambahkan soleh dan solehahnya. Mudah-mudahan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 10:30 ya. Dari tadi saya perhatiin bapak-bapak sebagian udah lihat jam terus. Biasanya sampai jam berapa ngajinya? Hah? Jam 2. Akhirnya wayang golek kita ya. Alhamdulillah, hamdan nastajribu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ibu-ibunya nggak kedengeran. Bu, nah begitu, hoi. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, ini kan lagi muludan, biar tambah cinta, biar tambah dekat, biar tambah naik imannya. Semakin banyak sholawatnya, semakin dia tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholawat itu bisa dijadikan guru oleh seseorang. Bisa dijadikan guru oleh seseorang. Kenapa? Karena orang yang banyak sholawatnya masuk cahaya ke dalam hatinya, dan otomatis ketika cahaya itu masuk ke dalam hatinya, akhlak seseorang tersebut bisa menjadi akhlak apa yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau dengar nama Nabi Muhammad, jangan sampai kita ini tidak mau sholawat kepada Nabi Muhammad. Hukumnya wajib. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad, ketika kita punya ada sedikit rasa cinta dalam hati kita kepada Nabi Muhammad, tidak mendengar nama tersebut kecuali lisan kita sholawat kepada baginda Habibuna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa 'izzatil kurama, para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya guru kita semua Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya, dan para habaib yang lainnya, para kiai, para alim ulama yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Memang saya tidak tahu namanya siapa dan tidak diberitahu sama Habib Ali. Jangan salahkan saya, salahkan Habib Ali.
Nama pribadi saya tidak tahu nama-namanya dan beliau tidak memberi WA siapa nama-nama kiainya. Ayo. Ya, kalau saya tahu. Mudah-mudahan akan tetapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat pribadi saya kepada beliau-beliau, para alim ulamanya, tokoh agama, tokoh masyarakatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau-beliau panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Sayyiduna Muhammad SAW, dan diberikan oleh Allah rizki al-wasi'ah wal barakah hissiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga yang saya muliakan, saya hormati aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang baru saja menyampaikan sambutannya yang Masya Allah begitu semangat. Bapak Lurah beserta jajarannya, kita doakan mudah-mudahan berkat Maulid Indonesia aman, berkat Maulid Indonesia damai, berkat Maulid Indonesia barakah, berkat Maulid Indonesia mendapat pandangan kasih sayang dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan aparatur pemerintahnya dari pihak yang paling atas sampai pihak paling bawah, Bapak Presiden dan sampai kepada Bapak RT, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa mengemban amanah yang bisa membahagiakan masyarakat rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh para panitia penyelenggara acara yang mulia dan bahagia ini, khususnya kepada DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Istiqomah, khususnya kepada Bapak Ketuanya Bapak Haji Mustafa, Bapak Haji Sudirman, betul? Oh ya, barangkali salah nggak dapat hadiah dari Bapak Lurah saya. Beserta semua jajarannya yang sudah ikut serta, ikut andil atas terlaksana acara yang mulia dan bahagia ini, mudah-mudahan Allah muliakan dan bahagiakan di dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan yang udah sumbangsi hartanya, pikirannya, tenaganya, doa. Yang terakhir yang nyumbang doa. Kalau yang nyumbang doa, saya doainnya 2 kali. Yang pertama, kalau yang nyumbang doa memang kagak punya duit, pas-pasan, kagak bisa mikir, ya udah tua, dia udah tua nih, udah nggak punya, nggak bisa mikir, dan tenaga nggak punya fulus, cuma nyumbang doa, bib, nggak apa-apa. Agak apa-apa, saya doain mudah-mudahan banyak rezekinya, mudah-mudahan dapat penglihatan khusus dari Nabi Muhammad. Tapi yang saya gregetan, fulusnya ada, tenaganya ada, ya, mikirnya bisa. Giliran ada PHBI, acara apa? Mudah, Masjid Al-Istiqomah. Gua nyumbang doa doang. Wah, ini padahal duitnya banyak. Kita udah tanyain. Tanda tanya apa? Udah tanyain, udah pasti, bukan tanda, udah pasti dah. Duitnya banyak yang haram-haramnya begitu. Ya, banyak yang haram. Kalau haram nggak mungkin, kalau yang halal pasti duit itu nyalurkannya sesuatu yang manfaat untuk Allah dan Nabi-Nya. Ya. Dan doakan mudah-mudahan yang pelit-pelit gitu tuh, Masya Allah, matinya mudah-mudahan kagak berdiri, tidur Insya Allah. Mudah-mudahan matinya merem, amin. Karena saya paling gregetan sama orang yang pelit, apalagi pelitnya itu ada orang pelit yang paling bahaya, pelit sama diri sendiri apa? Sama tetangganya pelit, sama keluarganya pelit, sama dirinya pelit. Bayangin, setan aja takut sama orang pelit. Iya. Nggak ada yang mau dekat, yang dekat cuma neraka sama dia. Yang dekat cuma neraka. Siapa yang berkata? Nabi Muhammad, al-bakhil qaribun minan nar, dekat sama neraka udah. Bawaannya panas mulu itu orang pelit. Sampai pernah ada satu cerita, Masya Allah, ini ada orang pelitnya minta ampun gitu. Masya Allah. Sampai padahal kerjaannya dia di kantor, gajinya sebulan 30 juta. Gede kagak? Gede nggak? Gede, 30 juta sebulan. Perjalanannya kayak dari apa namanya Grand Wisata ini? Grand Wisata ke Bekasi Barat berapa kilo? Hah? Ada 10 kilo? Kagak ada ya? 5 kilo mungkin ya? Hah? 5 kilo perjalanan. Mobil kagak mau beli dia, motor kagak mau. Kenapa? Harus servis. Wah, pelit pokoknya. Naik angkot dia nggak mau. Loh kenapa? Cuma orang pelit. Kalkulatornya itu bukan di otak, di perutnya ada kalkulator. Itu orang pelit. Dihitung sama dia.
perjalanan kalau naik angkot sejalan 10.000, bolak-balik 20.000. 20.000 kali sebulan berapa? 600.000. 600.000 kali setahun 6 juta kali 10 tahun 60 juta, kurang lebih hampir 70 juta. Mending disimpan buat masa tua. Lah dipikir dia bakal matinya tua, nggak tahu kalau 40 tahun mati, ya nggak tahu umur ini. Makanya orang pelit itu kurang iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi subhanallah dia tetap jalan, bolak-balik jalan. Berangkat habis subuh jalan, yang penting pokoknya jalan, nggak keluar duit. Subhanallah, pada suatu hari itu orang, ini kisah nyata hadirin. Pada suatu hari dia pulang dari tempat kerjanya. Ketika pulang perutnya lapar. Allah, kalau saya jalan kaki nyampe rumah pingsan. Lebih baik saya cari warteg dah di dekat kantor. Dia mikir kalau naik angkot 10.000, lebih baik cari warteg makan goceng. 5.000 masih untung. 5.000 kira-kira zaman sekarang 5.000 bisa makan di warteg kan? 5.000 Pak Haji bisa makan di warteg 5.000. Tapi dia mah bisa masuk ke warteg dia pakai nasi. Orang wartegnya masya Allah, ini ada langganan baru nih, pasti makannya mewah. Kata ibu-ibu waktu itu, Pak, mau makan Pak? Iya Bu. Sama apa? Ya nasi Bu. Nasi. Bentar Bu, saya mau tanya, itu nasi sepiring berapa? 5.000. Kurangin Bu, separuh aja. Kalau separuh 3.000 Pak, nggak apa-apa. 3.000. Tinggal 2.000 dimakannya apa? Tanya. Tahu berapa? 1.000. Tempe 1.000. Berapa jadi? 5.000. Dia pengen sayur opor, takut bayar. Dia nanya, Bu, kalau sayur opor airnya doang gimana nih? Gratis. Tambah air kan lumayan sayur opor. Sambal gratis, kecap gratis. Berarti makan berapa? Goceng. Cari air gratis. Makan dia cuma 5.000 itu ibu-ibu warteg sampai geleng-geleng, lu pakai nasi mah iya. Makan kirain makan mewah tapi pelit dalam hati. Subhanallah, lagi tengah-tengah makan ada anak muda datang. Anak muda yang kayak Habib Ali begini, masya Allah, datang gitu. Langsung udah tahu ibu-ibu makan mewah nih. Biasa anak muda ini langganan, ditanya, "Dek makan?" "Iya Bu." "Sama apa?" "Sop, opor, pepes, tempe, tahu, gado-gado, ayam goreng, ati ampela, udang." Wah, komplit. Ini sebelahnya yang pelit, bingung dia, kesel. Ini anak muda yang makan begini mewah pasti lebih kaya dari saya. Ini orang lebih tajir dari gua nih. Tengah-tengah makan dia tanya, Dek, mau tanya Dek, Ade ini kerjaannya apa?" "Pengangguran." Pengangguran lah, Ade ini makan pengangguran, bayarnya gimana? Alhamdulillah baru 2 minggu saya nikah sama janda kaya. Dulu suaminya Pak, padahal ini nggak saling kenal. Dulu suaminya itu pelitnya minta ampun, duitnya dikumpulin. Dia mati. Ya gua nikahin jangannya. Gua yang nikmatin. Suaminya mantan yang capek, gua yang dia kesini. Makanya nih orang yang kaya, yang banyak fulus, yang ada hartanya diberi rezeki sama Allah, apalagi kalau udah ada acara-acara semacam ini nih, cepat nyumbang. Yakin itu duitnya halal. Kalau ingin tahu duit kita halal apa haram, tinggal lihat tuh uang kemana jalurnya. Kalau sesuatu yang haram-haram, ya sudah, tuh duit haram dulunya. Malu kagak nih masjid masih begini nih? Masya Allah. Orang yang bersedekah, waduh, bukan 1-2 hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu hadis saja sudah cukup. Bal yasdad mana qasamal min sadaqatin qad. Tidak akan kurang, qad sudah pasti. Enggak akan kurang sesen pun, kata Nabi. Enggak bakal kurang. Cuman gara-gara iman kita aja yang kurang. Kagak naik-naik. Makanya malam hari ini kita bahas dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bagaimana caranya iman kita ini naik. Kan ada dalam satu hadis ya, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naiknya dengan taat, turunnya dengan maksiat. Nah, ini akan dibahas malam hari ini.
Kita harapkan keluar dari tempat ini, iman kita sudah naik. Iman kita sudah naik, meroket, ya, sampai ke langit. Tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keluarin sedekahnya, tidak akan berkurang, pasti bal yasdad, akan tetapi akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang udah ikut partisipasi, mudah-mudahan oleh Allah hartanya, pikirannya, tenaganya dijadikan perantara oleh Allah untuk kabulan hajat-hajatnya. Hajat di dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Hajat dunia dimudahkan oleh Allah dan hajat akhirat mendapatkan ampunan dari Allah dan dikumpulkan bersama baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, adik-adik, pemuda, pemudi, nenek-nenek dan kakek-kakek yang saya cintai. Ada nenek-nenek kan? Ada kan? Ya ada loh, harus tahu dong. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin bertambah dan ataupun berkurang umur itu, ya harus semakin iman itu naik. Jangan tua-tua kelati, makin tua makin jati. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini. Insya Allah tambah mengerti daripada makna kehidupan yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pada malam yang mulia dan bahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kumpulkan kita di rumahnya Allah. Kalau kita lihat, masya Allah, rumahnya Allah ini ada berapa? Rumahnya Allah ini ada berapa? Banyak. Tempat pandangannya Allah, rumahnya Allah itu berarti tempat pandangannya Gusti Allah yang Allah suka dan Allah cinta. 3. Yang pertama Ka'bah, itu Allah turunkan rahmat di situ. Ka'bah itu Allah turunkan rahmat. Yang kedua apa? Masjid. Masjid tempat pandangannya Allah dan Allah turunkan rahmat. Ada yang ketiga, apa tempat pandangannya Allah dan di mana Allah memandang ketika Allah memandang kepadanya dan Allah turunkan rahmat? La yashqa ba'dahu abada. Itu orang nggak bakal celaka selama-lamanya. Apa? Yaitu hati. Nah, di malam yang mulia ini alhamdulillah, sekarang kita duduk di tempat di mana Allah memandang daripada tempat yang kita duduki ini, dan kita harus berusaha yang berada di dalam tubuh kita pun dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan ketahuilah, ya, pandangan-pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya tergantung daripada bagaimana isi daripada hati seorang hamba tersebut. Hatinya ada apa? Hatinya ada siapa? Kalau di hatinya ada Rasulullah, pasti Allah akan memandang dengan pandangan kasih sayangnya. Kalau hatinya ada Sayyiduna Muhammad, kekasihnya Allah, pasti Allah akan memandang dengan pandangan kasih sayangnya dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukurnya dengan apa? Ketika kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus kepada kita ini adalah hadiah yang tidak bisa terucapkan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saking bahagianya, saking senangnya, saking sanggingnya sudah. Jelas dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Jelas bahwasannya Allah telah memberikan hadiah kepada kita. Siapa yang memberikan hadiah? Allah. Bu, yang beri hadiah siapa, Bu? Allah. Ketika Allah berikan hadiah kepada kita, coba kita kiaskan semacam ini. Contoh, saya pinjam dulu namanya Ibu ya. Ibu Kokom, ada nggak Ibu Kokom di sini? Ibu Juju ada? Saya pinjam dulu ya, yang namanya Ibu Kokom dan Ibu Juju. Itu yang namanya Ibu Kokom kasih hadiah sama Ibu Juju. Ngasih
hadiah. Yang harus dilakukan seseorang ketika menerima hadiah harusnya apa? Terima kasih atau menghina sama orang yang memberikan hadiah. Bagaimana? Ya jelas harus terima kasih dan membalas dengan ucapan yang kira-kira ucapan itu menyenangkan seseorang yang memberikan hadiah. Itu harus. Berarti itu orang telah berterima kasih dan bersyukur kepada seseorang yang memberikan hadiah. Nah sekarang coba kita pikirkan, Allah yang beri hadiah kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu kita berterima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah, dan melakukan sesuatu langkah amalan yang kira-kira amalan itu mengembirakan Allah. Nah itu tujuan daripada hidup. Alhamdulillah, saya diutus, dijadikan umat Sayyidina Muhammad dan Nabi Muhammad diutus kepada kita. Alhamdulillah. Ayo sama-sama kita senangkan Allah. Ayo sama-sama kita bikin senang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ya jelas. Katanya Allah, ente pengen bikin senang aneh, katanya Allah. Gampang. Kuncinya ada pada Nabi Muhammad. Kuncinya ada pada Rasulullah. Kalau ente bikin senang Rasulullah, bikin gembira Rasulullah, ane pun pasti senang. Gak bakal gak senang. Ente bikin senang Nabi Muhammad, katanya Allah, saya bakal pasti senang. Jadi kuncinya ketika kita bersyukur atas dijadikan umat Sayyidina Muhammad, ya kuncinya ada pada Rasulullah. Bagaimana kita langkah setiap halinya langkah kita ini bikin senang kanjeng Nabi, dan di situ pasti Allah akan senang kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang bikin senang Nabi Muhammad, bikin girang Nabi Muhammad itu gampang, nggak repot. Contohnya kayak malam hari ini sudah bikin girang Nabi Muhammad. Bikin maulid begini rame-rame, pasang kembang, ya, bagi-bagi kue, keluarga sodakohnya, silaturahmi, saling menebarkan senyuman satu sama lain, tidak ada iri, tidak ada dengki, ya. Kumpulin hartanya, manggil seseorang yang memberikan tausiahnya, mauidhah hasanahnya, pulang di amplopin, ya nggak? Ya, semuanya girang, semuanya senang. Ya, dan ini bikin senang Nabi Muhammad. Dan kalau udah bikin senang Nabi Muhammad, apa yang kita minta pasti Allah akan berikan. Saya kasih contoh, mudah demi Allah. Zaman sahabat Rasulullah SAW yang bernama Robi'ah. Robi'ah ini bukan ahli perang, bukan ahli orang bukan pedang kayak Sayyidina Umar, Sayyidina Zubair, kagak. Kerjaannya Robi'ah ini hanya menyiapkan tempat wudhunya Nabi Muhammad SAW, menyiapkan jubahnya Rasulullah, menyiapkan siwaknya dan sandalnya. Kalau Nabi Muhammad mau ke masjid, dia siapkan tempat wudhunya, jubahnya, dan siwaknya dan sandalnya. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad senang lihat Robi'ah. Dengan mengatakan, ya Robi'ah, ketika pada suatu hari dia siapkan, dengan mengatakan, salli ya Robi'ah, minta apa itu? Nabi Muhammad tersenyum, minta apa? Coba kira-kira, ini Nabi Muhammad kalau bilang sama kita ini, yang tujuannya nggak tahu kemana arahnya nih, apalagi hidup di akhir zaman, ditanya katanya minta apa itu? Ya udah pasti minta duit. Lagi jalan lagi buntu. Ada yang minta jabatan, betul. Ada yang yang diminta-minta setiap kali itu adalah urusan-urusan dunia. Padahal semuanya mana? Duit habis. Jabatan 5 tahun mending. Kalau 5 tahun sukses, 2 tahun mending. Setahun kita kepada KPK ubah. Di demo ubah. Tapi lihat seseorang yang cerdas Robi'ah, kepentingannya buat kepentingan akhirat, kebahagiaan yang hakiki yang diminta oleh Robi'ah. Ya Rasulullah, saya cuma minta rafiqatuka fil jannah, hanya ingin dengan bersamamu nanti di surga. Udah itu aja. Karena ini hakikat daripada kebahagiaan, selalu berdampingan dengan Rasulullah. Dan semua ini yang diinginkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan 3 kali, salmi, minta apa lagi? Enggak, cuma minta itu. 3 kali, minta apa? Enggak, cuma minta itu yang saya inginkan ya Rasulullah. Kebersamaan dengan Anda kelak di surga.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lihat, dan ini tujuan. Ini yang dikatakan imannya naik ya seperti ini. Kan tadi saya bilang apa? Iman yazidu wa yanqus. Naik dan turun, naik di ta'ah. Ta'ahnya ini gimana orang bisa taat sama Allah? Dengan wasilah. Perantaranya dengan apa? Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini para ulama. Biwasilati ila mahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mahabba ila Rasulillah. Dan ini yang dipegang oleh para sahabat iman. Kenapa iman mereka naik? Kenapa? Karena ada di dada mereka cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah. Kalau kita kan imannya banyak merosot, kita terus merosot. Kenapa? Ya kalau dibilang pengaku dusta ya malu ya. Saya nggak dibilang dusta, buktinya masih banyak yang muludan. Adalah bumbu-bumbu cinta ya. PDKT sih ada, pendekatan sama kanjeng Nabi ada. Ya makanya imannya begitu, kalau nggak turun naiknya sedikit. Habis lagi mulut dia lagi mulai naik, maulid sekarang pada naik di masjid, duduk iktikaf, dengerin tausiah, baca sholawatan, mulai naik. Di luar turun lagi, di luar turun lagi, bahkan ada yang lebih turun apa? Malamnya muludan, paginya subuhnya ketinggalan. Ada. Banyak kagak? Banyak. Makanya orang yang hadir muludan sampai malam bagus, tapi nggak subuhan. Sama orang kayak pakai sorban tapi nggak sempakan, nggak pakai celana, kebuka auratnya, kan aneh. Justru kesuksesan muludan ini ketika kita keluar dari tempat ini tambah rapi, tambah baik, akhlaknya tambah mulia. Ini yang dikatakan naik. Betul, di hati kita ada Sayyiduna Muhammad SAW. Ini yang diminta oleh para sahabat ketika mereka, ya Rasulullah, tidak ingin apa-apa, saya ingin selalu bersamamu ya Rasulullah. Kenapa? Di hati mereka ada cinta kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan yazidu bil ta'ah. Biwasilah, dengan wasilah bagaimana belajar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo akan kita pelajari malam hari ini pesantren kilat setilat-kilatnya, nggak lama, paling 1 jam lagi beres. Siap? Siap? Jangan sampai ya kita turun dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Itu Robi'ah. Ada lagi siapa? Lihat Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib. Sama keinginannya ketika dalam peperangan Mu'tah di dekat Yordania, diutus oleh sama Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah sudah mengisyaratkan, isyaratnya Nabi ini nggak main-main dan sudah dipahami oleh para sahabat. Nabi Muhammad mengatakan, fa'in qutila Ja'far Tabi Zaid bin Haris, fa'in qutila Zaid bin Haris Tabi Abdullah bin Rawaha, fa'in qutila Abdullah bin Rawaha, silahkan antara kalian muslimin memegang daripada memilih bendera untuk memegang bendera tersebut. Ketika itu dipegang oleh Khalid bin Walid. Saya tidak akan menjelaskan dalam peperangannya. Ya, peperangannya ini kalau dijelaskan Masya Allah sangat panjang lebar. 3.000 melawan berapa? 100.000. 3.000 dari umat Islam yang dipimpin oleh pendekar-pendekar yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melawan 100.000 orang Romawi. Bahkan hampir ketika 100.000 ini mau dikalahkan, mereka keceteran, diminta lagi tambahannya menjadi 100.000 lagi, menjadi 200.000. Kalau secara logika kalah umat Islam, tapi Allah memenangkannya. Saya tidak akan menjelaskan tentang peperangan daripada peperangan Mu'tah, al-Makrikatul Mu'tah. Di sini ada satu keunggulan, kehebatan yang harus kita ambil pelajaran. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sepupu daripada Rasulullah SAW, saudara kandung daripada Ali bin Abi Thalib. Sangat cintanya sama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Rasulullah pun mencintai Ja'far. Sampai dalam peperangan Mu'tah, terputuslah tangan Ja'far yang kanan, pindahlah itu bendera ke tangan kiri. Putuslah tangan kiri, pindahlah benderanya digepit dengan kedua sisa tangannya. Ketika sudah terjatuh Sayyidina Ja'far, perhatikan, 20 tusukan daripada panahan di depan dadanya, di belakang 20, depan 20 sudah terkapar, tapi bendera masih dikepit.
Datang sahabat Rasulullah, kawannya beliau mengambil satu gelas air dengan mengatakan, ya Ja'far, berikanlah bendera tersebut kepada saya akan serahkan kepada Zaid sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Ja'far? Gak bisa. Rasulullah bilangnya Fa'il Qutil, kalau mati baru diserahin. Gua kan belum mati, enak kan? Gak bisa, kalau saya udah mati ente ambil, ente kemin. Kata sahabat ini, ya sudah kalau begitu ya Ja'far, ini ada air untuk meringankan beban Anda, minumlah air ini ya Ja'far. Kata Ja'far, nah, fa inni sha'im la uftiru illa inda rabbi. Saya ini puasa, saya tidak akan minum air tersebut, saya tidak akan buka puasa saya ini kecuali saya berbukanya dengan hidangannya dari Gusti Allah. Bayangin, selesai meninggal dunia, datang malaikat, diperintahkan sama Allah suruh memberikan 2 sayap untuk menggantikan kedua tangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Ja'far At-Tayyar yang mempunyai 2 sayap. Untuk apa? Allah mengatakan kepada malaikat itu, Ja'far suruh milih surga yang mana aja silahkan. Mau surga Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannah apa saja silahkan. Sok monggo. Apa kata Ja'far? Lah, jangan bawa saya ke surga kecuali Anda bawa saya kepada Sayyidina Muhammad indal Madinah. Bawa saya ke Madinah. Saya nggak mau pisah dengan Rasulullah SAW. Padahal sudah beda alam. Yang satu alam dunia, ya Sayyidina Muhammad, Ja'far sudah di alam lain lagi, alam akhirat. Tapi memang sayangnya Allah kepada Ja'far dengan mengatakan hantarkan Ja'far ke Madinah. Ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah mengatakan waalaikumsalam ya Ja'far. Mendapatkan salam dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Ja'far mana Ja'far? Iya, baru saja dihampirkan ke Madinah. Ja'far mengucapkan salam dan Ja'far ingin duduk bersama kita, tapi Allah tidak mengizinkannya untuk hanya memberi salam kepada saya, Nabi Muhammad. Dan akhirnya Ja'far dibawa ke surga dan Ja'far memilih surga yang dimana di situ ditempatkannya Rasulullah. Ja'far memilih ingin di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka para sahabat itu tujuannya mereka ingin kebersamaannya dengan Nabi Muhammad, karena ini hakikat daripada kebahagiaan, hakikat daripada ketaatan, hakikat daripada keimanan seseorang kepada Allah tergantung kadar dan bagaimana cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin, ayo sama-sama kita belajar. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti ingin semakin hari imannya itu semakin naik, dan ingin semakin hari ketika ingin naik, ingin semakin hari mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba tanyakan diri kita, seberapa kenal kita dengan Rasulullah? Pernahkah kita memuji Rasulullah dalam kesendirian di rumah? Pernah? Enggak. Saya memuji Rasulullah, mengenal Rasulullah cuma sekedar ketika hadir di maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ini kesalahan. Coba kita kenalkan bagaimana keistimewaannya Nabi Muhammad, kehebatannya Nabi Muhammad, dari wajahnya Nabi Muhammad, dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Masya Allah, tidak ada kurangnya sedikit pun Pak, nggak ada. Kita ini kurang kenal sama Nabi Muhammad. Orang semakin pasti dia cinta, karena kita ini jauh. Coba kalau kita melihat kemuliaan Nabi Muhammad, seberapa tahu kita ketahuinya kemuliaan Nabi Muhammad? Kita lebih tahu kemuliaan dan kehebatan mereka para artis-artis sejarahnya dibandingkan sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kalau soal gosip, apalagi yang youtuber ya diikutin tiap hari, kita ikutin sampai tahu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita ikutin, lama-lama kita cinta otomatis. Karena yang kita tahu, yang kita pahami yang orang tersebut. Kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Makanya ada orang pelit, ya, ada orang ribut, tukaran, membeda-bedakan ras. Ya, lihat kejadian dulu di mana, di Denmark. Di Denmark ada dulu 10 tahun yang lalu kalau nggak salah, apa 12 tahun yang lalu, ada orang Denmark, orang non-Islam yang membagi Nabi Muhammad, membuatkan karikaturnya Nabi Muhammad. Betul. Guru pribadi saya, guru
Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib ketika kejadian itu pernah ditanya oleh siapa? TV internasional, diwawancarai. Ditanya, Habib, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana perasaan Anda tentang seseorang yang bikin karikatur Nabi Muhammad? Kata Habib Umar, demi Allah saya sakit hati. Sakit hati. Dan semua orang Islam pun sakit hati. Tapi, ada tapinya ini. Yang harus menjadikan pelajaran untuk kita. Introspeksi untuk kita. Yang menambahkan bagaimana iman kita naik. Apa kata Nabi Muhammad? Tapi itu orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad. Kenapa bisa menghina? Karena dia tidak tahu kemuliaannya Nabi Muhammad. Kalau dia tahu kemuliaan Nabi Muhammad, gak bakal dia menghina Nabi Muhammad. Ini kejadian, bukan hanya saja waktu di orang di Denmark 10 tahun. 1400 tahun yang lalu pernah kejadian. Memang betul. Gara-garanya menghina Nabi Muhammad, gara-gara dia tidak mengenal Nabi Muhammad. Kalau sudah mengenal, nggak mungkin dia membenci Nabi Muhammad kecuali mempunyai hati-hati yang kotor. Siapa? Saya kasih contoh satu cerita. Sumama. Sumama ini raja di Hama. Raja Yamama. Perbatasan kota Saudi Arabia dengan Yaman. Kalau mau ke Mekah, ini rajanya lewat sampingan kota Madinah. Ini raja sering ke Mekah. Ya. Dan Yamama ini pengirim pemasok makanan untuk orang-orang Mekah. Kalau siapa namanya ini Sumamah datang ke Mekah, itu yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, nggak ada Abu Janda dulu, belum keluar ya. Pokoknya yang abu-abu ya, Umayyah bin Khalaf, para penjahat-penjahat ini, ya, para orang-orang kafir Quraisy, musyrikin, itu menyambut Sumamah, raja sudah, dimuliakan. Sampai orang-orang kafir tahu kalau Sumamah datang, kumpul. Ngapain? Nah ini kejadian zaman sekarang. Bikin hoax, memfitnah Rasulullah. Sumamah nggak kenal sama Muhammad. Dibilang apa Sumamah? Nanti nggak lama nih ada ponakan saya, dia ngaku nabi, dulunya di Mekah, makanya kami usir. Dia itu pemecah belah umat. Wah, terus dibumbu-bumbuin, dijelek-jelekin. Itu siapa? Rasulullah. Padahal Sumamah nggak kenal sama Muhammad, nggak kenal sama Nabi Muhammad. Sama kayak zaman sekarang. Jangankan urusan Nabi Muhammad, kiai-kiai, habaib-habaib, kita belum kenal, udah dijelek-jelekin di media. Akhirnya ikut-ikutan benci. Padahal kalau udah duduk, Masya Allah, ini Habib nih kiai hebat ternyata, akhlaknya mulia. Makanya Pak, kalau udah ada yang jelek-jelekin habaib sama kiai, jangan dengerin, matiin, tinggalin udah. Ya, mending sholawatan, mending cari duit aja udah, daripada ngurusin, ngotorin hati. Lah ini kejadiannya ada, zaman dulunya udah ada. Sumamah begitu dibikin fitnah. Apa kata Sumamah? Awas saja tuh Muhammad. Kepancing dia. Sewot dalam hati. Ini kronologi, ini kejadian sekarang ya banyak. Contoh, ya orang sini belum kenal sama saya misalkan, atau sama Habib Ali lah orang sini. Ya, ini mau masuk Habib Ali kan di Bekasi, ini kan wisata. Dengar-dengar, ya. Habib Ali mau ngajar di mari, ya terus datang duluan orang yang benci sama Habib Ali, yang mau rusak Habib Ali. Padahal Habib Ali tujuannya mau dakwah. Bilang ke mari, masyarakat, nanti bentar lagi nih minggu depan mau ada yang namanya itu Habib Ali. Itu di kampungnya Bekasi aja udah diusir. Wah, diprovokator. Habib Ali baru nyampe sini udah apa? Dilarang di depan, pergi lu. Padahal belum kenal. Coba duduk dulu, kenal dulu. Nah ini kesalahan khususnya di negara kita Indonesia. Udahlah, yang bikin provokator jangan didengerin. Ini merusak NKRI, merusak keimanan, memutuskan silaturahmi. Yang ada, Allah sangat bakal benci kepada orang-orang semacam itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya Sumamah pulang sudah sewotnya sama siapa? Muhammad, pokoknya awas baik. Muhammad datang ke sini atau utusannya bunuh. Itu sudah memecah belah umat, merusak moral.
Sampai akhir enggak sama Rasulullah. Kaget ibunya, Rasulullah. Emang kamu ini mau perang mau ketemu Rasulullah? Ya enggak mah. Rasulullah enggak hadir di perang, tapi kan sebentar lagi saya mau mati. Mau mati saya. Saya ini mah ikut perang tujuannya mati saya. Biar saya ingin kumpul sama Rasulullah cepat-cepat. Hati ini udah gak kuat. Saya rindu sama Rasulullah. Tiap malam saya mimpi Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad. Saya ingin cepat-cepat kumpul sama Rasulullah. Saya dengar kemarin mau perang, saya ingin ikut cepat mati biar jadi mati syahid dan bisa berkumpul dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Umur 7 tahun udah begini. Lah kita umurnya berapa? Muludan tiap tahun, setahun 30 hari kita muludan. Bahkan tembus 60 hari. Sawal mulut masih muludan. Para ulama menceritakan Rasulullah sudah. Ya mereka di sini alhamdulillah kumpul muludan. Ya Nabi, salam alaika. Tapi udah di sini doang. Bubar setelah itu lupa lagi sama Rasulullah. Sholawatnya tinggal lagi. Masya Allah. Ditanya sama emaknya, mulainya dari mana kamu ini bisa begitu cintanya sama Rasulullah sampai bermimpi dengan Rasulullah setiap malam? Dijawab, mulai dari emak dan bapak. Karena emak dan bapak sehari-hari di depan saya sampai saat ini tidak pernah berbicara dengan urusan dunia, yang dibicarakan tentang urusannya Rasulullah SAW. Gimana saya gak cinta? Nah ini makanya saya bilang dimulai dari kita. Kalau ingin cinta sama Nabi Muhammad, ada rasa dan iman ini naik dengan wasilahnya cinta kepada Sayyidina Muhammad. Ayo sama-sama. Dari sesuatu yang kecil dulu, tunjukkan kepada anak-anak kita sesuatu amalan yang pasti kalau dikasih umur panjang. Contoh, minum. Sunnah-sunnah Rasulullah pernah kita ajarkan sama anak-anak kita. Kadang-kadang kita nggak sadar. Minum depan anak kita pakai tangan kiri, betul? Masya Allah. Buka aqua pakai tangan kanan. Minumnya nenggak, berdiri lagi, agak duduk. Masya Allah. Masuk rumah, keluar rumah. Kapan kita praktekkan semua depan anak-anak kita tentang sunnah Rasulullah? Kalau anaknya sedikit bohong, ingatkan sama Rasulullah. Terus dikoneksikan kepada Rasulullah SAW. Ini yang akan timbul ketika sehari-hari membicarakan tentang Rasulullah, akan ada di hatinya cinta sama Nabi Muhammad, dan keimanan itu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikinlah bagaimana caranya sehari-hari dengan menghidupkan sunnah, perbanyak sholawat, duduk di majlis taklim, dengan membicarakan tentang keistimewaan Rasulullah. Ini sudah akan membahagiakan Rasulullah dan akan membahagiakan Allah, dan Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita, dan Allah akan tanamkan dalam hati kita cinta kepada Muhammad. Intinya selalu ada dalam pikiran kita, semakin apa yang sering kita bicarakan, semakin itu yang ada di dalam hati kita. Wis itu aja. Intinya di situ. Dan mudah-mudahan insya Allah tidak keluar dari tempat ini kecuali di hati kita sudah ada Rasulullah. Kita siap, jangan sampai di sini aja, di luar sana kita praktekkan. Mulai dari sini kita keluar dari masjid kiri dulu, pakai sendal kanan dulu, masuk rumah jangan lupa nanti mau tidur masuk kamar mandi dulu kiri dulu, minum duduk pakai tangan kanan, selalu detik-detik itu dikoneksikan dengan Nabi Muhammad. Insya Allah akan ada rasa tambah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para habaibnya, para kiai semuanya dipanjangkan umurnya dan selalu setia membimbing kita dalam keistiqomahan. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita diberikan cahaya oleh-Mu dengan cahayanya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima adwait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadillu man walait, wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ayo sama-sama, astaghfirullah rabbal. Ya Allah, minal khataya astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah.
di malam yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, dan penuh dengan keberkahan ini ya Allah. Harapan kami ingin dekat dengan Rasulullah, harapan kami ingin selalu mencintai Rasulullah, harapan kami ya Allah ingin selalu dikumpulkan dengan Rasulullah di dunia sampai akhirat kelak ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini ya Allah, dari jamaah kita semua, dari keluarga jamaah kita semua yang mempunyai hubungan dengan masjid ini dan majlis-majlis di sini ya Allah. Angkatlah derajatnya, ampunilah dosa-dosanya ya Allah, ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, ya Mughith aghithna. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u firda wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa azab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala man salafuna salihun wa ala man hawim wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الملائكة المقربين يفتح يعلم افتح قلوبنا حفظ العارفين وافقنا بالدين واكرمنا بالعلم وزدنا بحلمه وزدنا وشد التقوى برحمته يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. يا الله سبحانك اللهم وتحية في السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. قول